wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, kelompok belajar Cempaka Tercinta, untuk menyajikan kisah hikmah Islami episode 8. Kisah dahsyatnya Surat Al-Fatihah dengan makro Quran Surat Al-Fatihah ayat 1-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas syiratal mustaqim. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah yang agung dengan segala firman-Nya. Kapan surah Al-Fatihah diturunkan? Surat Al-Fatihah diturunkan di Mekah. Oleh karena itu, diklasifikasikan sebagai surah Makkiyah. Surah ini turun ketika Nabi Muhammad SAW masih berdomisili di kota Mekah dan belum hijrah ke Madinah. Tepatnya berdekatan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Dalam peristiwa tersebut, Allah menetapkan konsep syariat, yaitu kewajiban sholat. Dalam pelaksanaan sholat, Nabi mengajarkan bahwa surah Al-Fatihah menjadi salah satu rukun sholat yang apabila ditinggalkan, maka sholatnya tidak sah. Ketika Nabi menerima surah ini, diceritakan di dalam tafsir Fathul Qadir jilid 1 halaman 16 bahwa Nabi mengalami ketakutan yang luar biasa, sampai-sampai lari tunggang langgang. Peristiwa tersebut diceritakan kepada paman Siti Khadijah, yaitu Buhairah. Beliau berpesan, jangan takut, tapi hadapi karena hal tersebut akan membawa pesan yang dahsyat. Maka Nabi pun menerima nasihat tersebut. Saat turun wahyu surah Al-Fatihah, bersamaan dengan 5 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Dan ketika itu, langit terbelah dan seolah-olah dibuka gerbangnya.
Kemudian turun malaikat yang tidak pernah turun ke bumi sebelumnya. Mereka bertugas mengawal malaikat Jibril dalam membawa wahyu yang mulia ini kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah artinya pembukaan, karena Al-Quran diawali dengan Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat nomor 1. Tapi surah Al-Fatihah bukan surah yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Justru surah pertama yang diturunkan adalah surat Al-Alaq, dan itu diletakkan di juz 30 di belakang. Surah Al-Fatihah menunjukkan bahwa susunan surah di dalam mushaf Al-Quran berbeda dengan susunan turunnya surah-surah tersebut. Surah ini dinamakan Al-Fatihah karena Al-Quran Al-Azim diawali dengan Al-Fatihah. Surat ini juga memiliki nama-nama yang lain, antara lain adalah Al-Fatihah artinya pembukaan. Yang kedua, As-Sab'ah Al-Masani. Kata Sab'ah artinya bahwa surat ini memiliki 7 susunan ayat. Al-Masani bermakna 2. Yang ketiga, Al-Quranul Azim. Surah ini memiliki kategori sebagai surah yang azim atau dahsyat. Yang keempat, Asy-Syifa, yang artinya adalah obat. Yang kelima, Ummul Kitab. Maknanya adalah induk atau himpunan. Keenam, Ummul Quran. Al-Quran merupakan induk dari segala kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, Al-Asas. Segala sesuatu pasti memiliki dasar atau asas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Arti nama Allah adalah zat yang berhak diibadahi, berhak untuk disembah. Jadi ketika menyebut nama Allah, sejatinya kita harus mengakui bahwa yang berhak disembah itu hanya Allah. Makhluk tidak boleh pakai nama Allah. Kalau umpamanya Abdullah, itu boleh saja, karena itu artinya hamba Allah. Setelah kita baca Bismillah, kita baca Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman, yang maha pengasih, yakni yang memiliki rahmat. Ar-Rahim, artinya maha penyayang. Semuanya adalah nama-nama Allah Ta'ala. Yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin adalah pujian bagi Allah karena sifat-sifatnya merupakan sifat-sifat kesempurnaan. Artinya adalah yang menciptakan alam semesta, yang mengurusi alam semesta, yang mengatur alam semesta. Itulah arti dari Rabbul Alamin. Yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Yang keempat, Maliki Yaumiddin. Penguasa hari pembalasan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, pemilik kekuasaan pada hari kiamat, yaitu hari pembalasan atas amal perbuatan. Yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, Iyyaka na'budu adalah hanya kepadamu kami beribadah,
hanya kepadamu kami menyembah. Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Semua urusan dunia dan akhirat, hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan, termasuk dalam hal ibadah. Di dalamnya juga mengandung kesembuhan bagi penyakit hati, penyakit-penyakit ria, ujub, dan sombong. Yang keenam, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan-jalan yang lurus. Arahkanlah kami, serta berikanlah taufik kepada kami. Inilah permintaan pertama setelah di ayat sebelumnya kita memuji kepada Allah. Itulah adab-adab berdoa. Yang ketujuh, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat pada mereka, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Dan disunahkan membaca Amin. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami. Apa doanya? Yaitu ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Kami dari Cempaka Tercinta mohon maaf lahir dan batin. Wa akhiran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.